Yo 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 Shutoda Podcast. Gimana nih kenaon Baru liburan. Moodnya bagus. Kayak Cristiano Iya, lagi liburan. Cristiano ya. To the beach. To the beach. Mantap. Halo semuanya, ketemu lagi ya sama kita. Gua Razan. Ada Elmi juga. Gua baru balik Arya di Ya, sini. sudah kembali lagi di studio Wangkong. Studio Wangkong. Atau Wangkong Studio. Wangkong Studio. Wangkong Studio Internasional. Internasional. Kau mau ngebahas internasional? Internasional lah, lokal. Aduh enggak. Udah ya. Udah lah. Gimana Asik. sok apa yang mau dibahas nih di Wangkong edisi 7? Gua tuh ya kemarin waktu liburan nih. Ah. Ya. Ah. Gua dengerin kalian tuh kan ya. Oh iya, yang besar ya. Yang besar kemarin ngomongin Barca kayaknya ya. Oh Iya iya. aja. iya. Ya. Iya. Ya, ini Barca yang mau beli banyak pemain Tapi nggak punya duit. Iya, Tim iya. miskin itu kan. Iya, Aduh. bener. Mau bahas itu. Iya kenapa sih bisa kayak gitu sih? Utang-utangnya utang apaan gitu? Gak ngerti gua. Bahas Barcelona. Ya, intinya sih sebenarnya kalau kasusnya Barcelona ya, utamanya mah besar pasak daripada tiang sih gitu. Yang diakibatkan oleh manajemen yang buruk gitu. Sama Si presiden siapa terdahulu sih? Bartomeu. Bartomeu. Fans Madrid ya? Hah? Fans Madrid. Iya, itu mah kayaknya fans bukan fans Madrid. Itu emang orang Madrid itu. Orang Madrid. Dia sama jajaran-jajarannya juga ya. Jajan itu di bawah direksinya, di bawahnya Florentino Perez langsung sebenarnya. No. double legend. Double legend iya. Tapi kalau gitu berarti yang salah itu bukan presidennya doang ya. Iya, Oh, iya, gitu. iya. semua The Socios itu kan Betul, tapi sebelum ke sana memang pada akhirnya mah kan decision making mah pasti di satu orang ya. Iya, di presiden. Jadi ya itu makanya apa top level apalagi sekelas presiden digaji besar kan tanggung jawab dia juga besar ya gitu kan. Decision making ada di dia. Ya intinya mah Barcelona ironis sebenarnya kondisi Barcelona tuh. Ya, gue pernah dengar tuh tahun 2019-2020 tuh season itu Ya. highest revenue ya katanya. Betul, ya. betul. Pemasukan paling besar sela Liga Berapa? 729 juta euro. Banyak. Nah, bentar dulu. Euro. Bentar dulu, itu pemasukan ya 729 juta euro, udah paling besar sela Liga. Paling besar tuh. Paling besar. Tuh. Tapi hutangnya 1,2 miliar euro. Jadi Euro. tadi habis Euro, mun rupiah mah gue udah beli rumah tuh di KBP kayaknya. rumah hungkul. Eta seberapa persen APBN, Pak? Pastilah itu bisa. Anggaran negara. Asli itu apalagi negara-negara ini mah pasti udah lebih dari cukup lah gitu. Ya gitu kan Cukup, jadinya. Tadi 729 padahal kan suatu prestasi ya gitu ya. Prestasi itu. Nggak semualah bisa Iya, banyak banget loh 729. tapi utangnya sendiri 1,2 miliar euro. Lu ngutangin apa sih? Nah, yang ya, kita bahas dulu ya. Rokok. Pinjol. Pinjol. Iya. Dari kemarin ini pinjol sana, pinjol sini. Iya, pasti itu mah kayak gitu Iya, gitu. Pinjol, pay letter. Pay letter. Kita bahas dulu utang ya gitu. Jadi sebenarnya kan dari yang waktu kita bahas, mungkin kebahas juga ya di kemarin Wangkong yang financial fair play yang kita bahas City ya. Iya. Sebenarnya klub-klub Eropa nggak hanya sepak bola bahkan ya di semua olahraga lah berhutang itu wajar sebenarnya. Iya. Karena kan pasti bank juga punya Aturan. punya tim untuk menganalisis resiko kan gitu. Pasti. Ini apalagi kita konteksnya ke Barcelona gitu, pasti percayalah bang. Iya, nama besar. Ya, kan? banyak gitu klub-klub Eropa yang berhutang gitu. Ya pastilah nggak mungkin lah ya. Ya nggak mungkin nggak gitu. Nggak mungkin nggak ada Tapi utang. kesalahannya Barcelona yang pernah gua baca-baca tuh kebanyakan hutang-hutangnya itu short term, jangka pendek. Oh jadi ngebom Iya gitu. di satu waktu. Satu waktu gitu. Sementara gitu, kayak contoh tadi banyak klub-klub Eropa, gua kasih contoh spesifiknya Manchester United, Tottenham. Itu tuh parah tuh, Hutangnya. debt to earning ratio. Jadi hutang terhadap pemasukan, rasio hutang terhadap pemasukan tuh parah gitu. Tapi dua klub ini bisa menegosiasikan dengan bank atau badan finansial dengan baik gitu. Jadi sistem pembayarannya itu kalau nggak jangka panjang, repayable on demand namanya.
Gimana itu? Gimana dibayar sesuai kemauan mereka, United atau Tottenham gitu. Jadi ketika punya duit lebih, ini punya duit lebih nih, Bayar gitu. Tahun ini bayar segini, jadi nggak kayak kita gitu, cicilan 11 kali gitu ya. Bulan ini harus segini, fix flat gitu. Sanjang bunga. Ya belum sama bunga gitu. Kalau ya balik lagi tadi, bank pun akan percaya ketika kita nama bicara besar, nama karena besar, ya, klub Barcelona. besar Eropa gitu, jadinya pasti akan lebih longgar. Nah nggak tahu Tapi kenapa. kalau gitu kan berarti banknya longgar banget ke Barca dong. Sangat-sangat longgar. Maksudnya dengan resiko yang ada gitu kan ini berarti high risk dong. Iya betul. Iya kan? Ya itu Gak tadi. mungkin lah, cuman nama besar doang. Pasti gitu. Nah kan sekali lagi bank kenapa mau ngasih pinjaman? Tentunya kan melihat performa finansial Barcelona gitu ya. Betul. Ketika kita bicara performa finansial tadi, pemasukan revenue itu salah satu faktor yang paling penting lah. Pasti. Barcelona membuktikan tadi ya yang di musim 2019-2020 bisa menghasilkan 730 juta euro gitu. Otomatis bank pasti akan lebih longgar gitu. Yang jadi kesalahan, yang nggak tahu ya, ini mah pasti di balik pintu gitu kan. Kita nggak ada yang tahu, undisclosed lah, bahwa kenapa Barcelona tidak melakukan usaha negosiasi mengenai si jatuh temponya itu sebenarnya. Mungkin tapi kayaknya udah, cuman kayaknya banknya nggak mau. Bisa Bisa jadi itu mas, sebenarnya kita ya. akan berspekulasi ya, pasti ya sebenarnya mah gitu. Untuk iya Barcelona PDT we. Nah iya itu bisa. Orang iya lah nges tim kelas dunia iya, wales gampang gitu hukum bisa jadi. Kata Bang Teku aing payahan. Nah, Tahu-tahu pandemi aja COVID Pandemi kan. COVID. Ya memang itu tadi ngomongin pandemi COVID ya. Sebenarnya semua klub Kena pasti lah, kena, pasti kena. gitu. Cuman yang jadi masalah bisnis model, manajemen finansialnya Barcelona itu udah risky gitu, udah sangat-sangat beresiko di kondisi normal, diperparah dengan COVID. Jadi ya betul sih, betul. Makin aja yang harusnya mungkin kalau misalnya gue amit-amitnya jeprut, gue nih masih dapat dari match day. Iya, taunya nggak ada penonton gitu. Iya betul kayak gitu. Jadi pasti ya pastilah di satu sisi Barcelona pasti punya tim analis finansial juga, mereka juga berhitung. Iya, gitu. Cuman ya tadi meleset karena pandemi, ditambah memang terlalu beresiko gitu stylenya, manajemen finansial. High risk high reward mungkin ya itu bener. Go big or go home. Go big or go home. Tapi jadinya go big or go blog. Ya kayak gitu. Itu salah satu faktor utama sih tadi bicara. Ada apa sih dengan Barcelona? Itu sih masalah hutang kalau kata gue. Short term loan itu ya yang menjadi bom waktu yang benar-benar sampai sekarang ya ini ya. Iya, efeknya. betul. Penanggulangannya belum beres gitu. Belum, itu pasti akan panjang lah. Jadi memang yang udah kita bahas berkali-kali ya, akan menarik dilihat gitu. Sepak terjangnya Joan Laporta, presiden barunya presiden barunya untuk menanggulangi masalah ini ya. Keren sih gitu maksudnya. Istilahnya jadi pemimpin di waktu perang gitu kan. Bener, bukan perang lagi ini belum perang. Army sedikit amunisi sedikit gitu, nggak punya basoka, yang lain pakai tank, yang pakai bambu runcing. Orang kita bisa menang baheula. Orang mah pakai dukun, boga dukun tuh. Bisa ya dukun Spanyol teh. Arriba. Dukun Katalan teh. Por favor. Por favor. Tapi ya pasti ini juga pasti kejadian turunnya utang banyak gitu, maksudnya nggak revenue juga nggak bisa nutupin itu, mungkin gara-gara ini juga ya pembelian pemain gak penting juga ya. Oh iya betul, utamanya itu sih, itu juga faktor utama sih, maksudnya kalau bisa gua rangkum tuh poor decision making lah ya gitu ya. Iya, apalagi tuh Coutinho tuh kan parah banget. Banyak banget Barca mah kayak gitu kan. Bahkan gua baru nih kemarin malam ngelihat di Twitter tuh ada memes gitu ya, bahwa intinya bahasa Indonesianya gini, jangan pernah menanyakan laki-laki berapa gajinya, jangan pernah nanya perempuan berapa berat badannya, sama yang ketiga jangan pernah tanya Barcelona hasil penjualan Neymar kemana. Itu anjir, gue ngakak sih, itu ngakak banget. Neymarnya 200 juta kan. Iya, Neymar 200 juta. Terus si Messi cabut. Tuh wage bill pasti ngurang banget kan sebenarnya. Walaupun
yang pernah kita bahas juga ya. Iya. Busquets, Pique. Alba sama Pique tuh gila kan? Gila. Mm-mm. Tapi yang pasti Gajinya. sebenarnya sebelumnya Neymar, Suarez dan Messi lebih gila lagi dong. Pasti. Dan mereka Harusnya, udah cabut tuh. Iya bener. Nah, dikemanain tuh duitnya? Nah, iya dan tadi kalau poinnya Bung Arya ya, banyak beli pemain gak jelas itu memang kambing hitam sih gitu. Banyak kan nih pemain yang gak jelas tuh, nggak hanya Coutinho, Andre Gomez, bentar, striker. bukan gelandang Portugal. Oh Yang iya jago, Andre Gomez, iya. Arturo Vidal. Oh bener dong. Terus bahkan masih inget gak nih mungkin teman-teman yang main FM masih familiar nih, Malcolm. Anjir. Sayap Brazil itu dari Bordeaux. Oh, Cuman iya, berapa? iya, Satu iya, musim, iya, dua iya, musim iya. gitu. Nah itu aja. Jadi tadi Coutinho, Barcelona tuh masih berhutang ke Liverpool Iya. Sampai sekarang. Padahal Coutinho lagi yang di Aston Villa. asli ya udah dipinjemin ke Munchen ngalahin Barca. Iya. Sekarang udah di Aston Villa. Iya kayak gitu karena kan memang dalam transfer itu nggak semuanya dibayar cash ya. Betul. Ada yang namanya installment gitu. Installment tuh biasanya annual, dibayarnya per tahun gitu. Kalau nggak salah di awal musim ini, di awal musim kemarin, Barcelona tuh masih ada utang ke Liverpool atas Coutinho tuh sekitar 48 juta euro Banyak. gitu. Kemarin dijual cuma 20. 20 ya itu teh mungkin buat nutupin, jadi kayak 28 deh. Iya, jadi enggak ya mungkin yang 28-nya kan itu awal musim lalu tuh mungkin udah dibayar lah gitu Diangsur. Ya pasti diangsur. Tapi yang gua mikirnya mah bahkan ketika Aston Villa akan bayar 20 juta teh Barca bilang ulah ka urang transferna ka Liverpool. Udah kudu potongan. Ya, eta biaya transfernya. Biaya admin. Langsung we ke Liverpool. Kayak Bank gitu. lokal. Serius. Frankie de Jong masih berhutang ke Ajax Amsterdam, transfernya Frankie de Jong. Nah, bentar itu Frankie de Jong nih. Ngomongin Frankie de Jong nih. Ini kenapa sih nggak kejual-jual mulu juga nih sekalian nih? Ya, nah itu sih gitu. Ini Sedikit buser akan- aja, sedikit buser. Ya mungkin juga teman-teman pasti udah ngikutin lah gitu saga transfer Frankie gitu. Memang ini ada poin di mana pemainnya Frankie de Jong itu nggak mau Ke United. ke Mau United, pindah, nggak mau pindah, gitu, ya ya. nggak mau pindah dari Barcelona gitu. Tapi di satu sisi dan Xavi-nya juga butuh favorit gitu kan si Frankie de Jong. Tapi ya di satu sisi balik lagi gitu, kondisi keuangannya tidak memungkinkan gitu. Frankie de Jong tuh bahkan musim depan tuh akan ada kenaikan gaji. Oh, yearly Salary rise. Malah ya. kenaikan gaji. Kenaikan gaji. Karena di kontraknya begitu tuh. Betul, itu salah satu klausul di kontrak gitu. Oh. Jadi ya jadi tarik-tarik gitu, saling kepentingan finansial, kepentingan di atas lapangan gitu loh. Kalau Oke. masalah Frankie, menurut pandangan gue prestasi atau bisnis gitu nah ya. iya gitu. Tapi sekarang ya memang itulah. Nanti Nah, kita bahas udah, lagi lah. nanti Kita bahas lagi itu masalahnya. Balik lagi nih, Coutinho. Coutinho gitu, itu Coutinho, Andre Gomez, Malcolm, Arturo Vidal, Yerry Mina. Bahkan sampai si Griezmann-nya ya. Oh iya, Griezmann. Iya, benar. pernah di Barca. Griezmann Benar. ya. Itu mahal banget kan. Griezmann juga dibeli. Ya maksudnya agak mind blowingnya ya, Barcelona banyak beli pemain gak jelas gini tuh. Padahal kan mereka di satu sisi punya La Masia gitu ya. Nah, Iya. Yang Dan produknya bagus-bagus kan. Selalu akan bagus. gitu. buat Barcelona tapi Ya maksudnya nggak untuk Barcelona pun pasti ada 1-2 pemain yang Iya, bagus mah gitu kan. Banyak sebenarnya, kayak di tengah tuh gua inget banget ada Ilaix Moriba. Itu pemain muda potensial, yaitu tadi malah beli Vidal, malah beli Itu apa? dia. Sekarang pindah ke Leipzig kan udah keburu cabut gitu. Ini memang poor decision making dalam transfer tuh ya akhirnya kerasa banget sekarang gitu kan. pasti udah mau gitu kan, dengar tuh maksudnya udah beli pemain ini pada nggak jelas nih. Gajinya pada gede lagi. Nah Iya, nah itu soalnya ya itu pernah dengar juga Barcelona tuh si wage to turnover ratio-nya tuh sampai 70%, melebihi City yang kemarin kita bahas tuh 50%. Segitu. 70%. Nah, Itu bener. paling besar loh di Spanyol ya.
atau bahkan di dunia mungkin. Di Dunia sepak bola. Dunia sepak bola Di ya. dunia sepak bola. Iya, Wow. 70%. Iya, makanya. Wah, ngeri sih. Iya. Ya makanya apalagi ya betul itu ya relevansi dari transfer Transfer itu pasti gaji. Iya. pasti ke gaji, betul sekali gitu. Ditambah tadi Bung Arya udah mention ini veteran-veterannya, kapten-kaptennya gitu kan, gajinya juga udah sangat mahal. Nih. Mahal banget. Mau gua bacain sekalian nggak? Coba-coba Yang waktu itu berapa? kita Yang- bahas itu loh yang Iya. si biskuit. Iya kan. Itu ternyata yang paling gede itu biskuit. Biskuit. 423.077 Apa tuh? Seminggu. 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 Euro, dolar. Setahunnya Rupiah. 22 juta. Baru biskuit ini teh. Satu biskuit ya. Satu biskuit di mana Tambah tambah Pique, Pique, tambah Alba. Nah, nomor 2 tuh Alba 400.000. Hmm. Terus nomor 3-nya Ousmane Dembele, lalu Frenkie de Jong yang tadi barusan kita bahas. Apalagi tahun ini berarti ada kenaikan kalau bisa dipertahankan. Iya, Betul, iya. betul. Nah makanya itu tuh ngebahas Dembele dikit gue ya. Kan sebenarnya Dembele tuh udah out of contract kan, sekarang tuh udah free agent kan. Tapi kenapa sebenarnya dari tengah musim lalu ya, usaha Barcelona memperpanjang Dembele mandek ya karena Dembele mikir-mikir, ini perpanjang kontrak, biasanya kan naik gaji ya. Iya. Ini Sama mah atau naik lah ya. Ya sama atau naik. Ini mah malah diturunkan gitu. Iya. Pasti akan diturunkan gaji Dembele juga gitu. Karena harus memang itu adalah udah harga mati lah. Restrukturisasi gaji itu udah harus dilakukan gitu oleh pemain Iya, Barca. betul. Awal musim lalu kapten-kapten tadi ya Busquets, Alba, Pique, juga Sergi Roberto tuh sebenarnya udah mau diturunkan pay cut gitu, tapi kan tetap masih besar gitu, Iya. itu masih belum cukup gitu. Nah tersiar kabar bahkan masih berhutang banyak kan Barcelona ke Pique kan berapa puluh juta euro Iya, gitu, iya, gaji iya, belum itu. dibayar Gaji gitu. belum dibayar. Ya itu mah aja. kita nggak tahu lah, itu mah sebenarnya kabar burung ya sekali lagi, cuman Ini gajinya gila-gila banget, men. Ya, Lo maksudnya- Ansu Fati anak muda, dia udah gaji 268.000 seminggu. Coba lihat setahunnya berapa. 48. Tuh. Lebih dari 10 juta tuh kan. 13 juta, 13 juta. hampir 14. 14. 14 juta. Di Liga Italia lebih dari 5 juta aja udah untung. Jangan ngomongin Liga Italia. Muhammad Salah aja ujung tombaknya Liverpool gajinya 350.000 Nah, seminggu. Itu Muhammad Salah. Muhammad itu Salah tuh- pemain depan wajar nggak sih? Boleh nggak sih kita ngomong Iya, pemain maksudnya depan lebih wajar? Contender Ballon d'Or juga. Ya, gitu kan. dia tuh. Dan Ansu Fati. ya tadi 350.000 ya gajinya Muhammad Salah tuh sama Jordi Alba aja yang notabene back sayap udah lewat juga peak Umurnya, performance-nya ya, ya. udah usia juga, gajinya masih lebih besar Alba. Nah ya itu gitu. Beda banget ya sama Real Madrid deh. Ya betul. Veteran, lu mau turun gaji nggak? Nggak, cabut. Iya, iya. Karena ya tapi nah itu ya, itu apa namanya? Real Madrid pendekatan tersebut banyak dikritik. Wah, ini nggak ngehargain legenda gitu kan. Casillas cabut, ini cabut, Ramos cabut gitu segala Atau macam. kalau ngandelin sentimen mah, Nah, akan itu maju. dia gitu. Makanya nanti utang banyak lagi kalau Berarti gitu mau berarti nggak utang sesuai terus. sama slogan klub ya? Apaan? Nggak ada yang lebih besar dari klub. Iya, nggak sesuai berarti sesuai ya? ternyata. Iya. Le Mesque un club naon lah eta lah. Iya. Nggak sesuai ya berarti ya? Betul. Ya memang pada akhirnya kita ketika bicara real gitu ya, karena kita udah sering bahas, udah pernah bahas, baru dibahas juga kemarin gitu soal sepak bola tuh irisan dengan bisnis, dengan finansial tuh sangat erat gitu. Betul. Iya. Oke, Modern, pendekatan kan? Real Madrid seolah-olah nggak manusiawi, tapi ya secara finansial terbukti gitu kan. Iya. Maksudnya Real Madrid yang paling bisa survive lah. Orang lain kena pandemi kesulitan, Yang bangun stadion, Real Madrid upgrade stadion gitu kan. upgrade stadion. Nggak beli pemain banyak, juara Liga Champions lagi gitu. Sempat semusim nggak beli siapa-siapa Iya, ya. iya. Nah, Musim ya, yang sempat 2 musim lalu Dua, kan. iya, Ya. iya, itu Betul. sempat tuh. Musim lalu dapat gratisan Alaba sama beli gratis Alaba, dapat si Kamavinga 30. Ya, 30. Musim ini aja agak jor-joran ya beli Iya. Tchouaméni 100 ya. Ya. Kan udah 2 musim hemat, Bos. Ya, oh benar, iya gitu. benar. Dan Yang udah ada sebenarnya revenue. betul kalau ngebahas Real Madrid ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebenarnya ini ada shifting manajemen gaji. finansial dari Real Madrid itu sejak jauh-jauh hari. Iya di zaman Rawo juga gitu kan sebenarnya. Dulu kan Real Madrid beli pemain jor-joran tuh Real Madrid Iya. kan. Iya, betul. Sampai Los Galacticos Maksudnya gitu. yang tim yang pertama kali terkenal beli pemain
bertabur bintang. Iya, bertabur bintang itu kan Nah, Madrid dulu. sadar nggak beberapa tahun lalu ketika mereka peak ya, maksudnya di era Zidane, Ancelotti pertama gitu, juara UCL, masih ada CR, masih ada ya Benzema, Gareth Bale gitu. Setelah itu mereka pembeliannya tuh benar-benar for the future, Vinicius, Betul. Rodrigo gitu kan. Iya. Yang mana benar. memang butuh waktu. Memang kita sama-sama tahu Vinicius awal-awal bahkan nggak perform, nggak disukain sama rekan satu timnya. Dulu malah diejek kan. Diejek, Apal gitu. siapa sih ini Vinicius sampai Maruk, Benzema nggak mau ngoper iya. itu kan. Betul. Bilang udah nggak usah dioper lah Vinicius mah gitu. Betul, tapi ya akhirnya secara kita kalau ngomong jangka panjang, apalagi ke finansial, ternyata lebih tepat caranya Real Madrid, Iya. gitu kan. Ya itu sih ironisnya gitu. Bukankah Barcelona yang lebih mendewakan Klub daripada pemain gitu. itu satu, kedua pemain muda didikan La akademi Masia, sendiri, iya, kan iya. kayak gitu. Tapi ya ternyata terbalik gitu kan kondisinya gitu. Ya itulah sih sebenarnya kalau bicara what happened gitu Iya. with Barcelona, ya itu tadi rangkaiannya, Menarik ya. hutang, poor decision making, yang mana pandemi. Pandemi sih. pandemi. Terus harus gimana sih sebenarnya? Ya menurut kalian lah. Gimana nih Barca tuh harus ngapain sih sebenarnya? Eh, Intinya mah main solusi. punya duit lah, hanya solusi lah gitu biar punya duit atau biar bisa langkah yang harus ditempuh lah ya gitu. biar bisa financial freedom bahas zaman sekarangnya mah. Anjir, kemarin tuh sudah sempat bikin ini kan, bikin apa? Nikah di Camp Nou. Nah, Oh balik. oh udah ada Balik. tuh. Jadi udah ada yang nikah di Camp Nou. Jadi wedding venue sekarang. Saking desperate-nya ya. Desperate aja. Tapi ya walaupun ya gue gini sih, sekali lagi ya, gue bukan pendukung Barcelona. Itu menurut gue desperate, tapi pada akhirnya gue bilang itu langkah brilian sih. Ya maksudnya mah harus dilakukan Ketika juga. udah kepepet kayak gini mah harus melakukan apa aja Iya, lah gitu. iya, Tapi iya. tadi balik lagi ke pertanyaan Bung Elmi ya, langkah apa yang harus ditempuh? Kalau gue karena tadi pandangan gue, menurut gue mah hutang yang jadi masalah utama ya, beban utama Barcelona. Ini yang harus diberesin dulu. Bukan dibayar maksudnya. Kita semua tahu hutang harus dibayar, tapi Hutang di bawah mati. enggak. Iya, jadi yang harus diberesin tuh hutang, dalam artian diberesin tuh direnegosiasi. Iya. Minta Maksudnya, relaksasi gitu. Iya, Yes, betul. kayak apa metode pembayarannya jadi lebih panjang kan, karena kan yang tadi udah Betul. disebutin itu yang langsung meledak di awal short term itu kan. Iya. Iya. Itu Minta relaksasi ke bank gitu ya. Iya, Nah, betul, itu. betul. Ya kayak kita aja lah gitu Iya, kan ya, cicilan kalau rumah, jika KPR. orang utang ke mana gitu kan. Kiranya can aya duit euy Nah, gitu. Kayak orang lewihan lah. nah itu. Kayak gitu. Itu utamanya tuh kata gua mah. Jadi renegosiasi lah si hutangnya gitu, Oke. dengan badan-badan finance atau bank yang bersangkutan ya gitu. Itu kan apa, Goldman Sachs, Allianz, Prudential, bahkan Barcelona tuh itunya ya, itu coba direnegosiasi. Tapi yang sulit kebalikannya dari awal, ketika tadi ya poin sebelum masalah ini terjadi, dulu bank tuh melihat Barcelona, wah oke, Barcelona gitu kan, lu mau apa, longgar deh gitu segala macam ya. Tuh. Justru sekarang berkebalikan, mereka ini Gak mau, iya, bayar dulu. betul, bank-bank ini tuh akan melihat Barcelona sekarang lebih banyak resikonya, lebih banyak mudorotnya Iya. gitu. Ya Udah memang riba, mudorot. asli Pak. Jadi maksudnya ya, Iya wangkong atau sentuhan kolbu. makanya itu jangan berhutang Pak. Iya, jangan berhutang ya buat kalian semua di pendengar setia Syutoda Podcast ya. Ya, Janganlah, kurang-kurangin jangan lah. Kurang-kurangin ngutang, apalagi buat hal yang kurang baik. Ya kurang kalau kurang penting gitu, Kurang kayak penting. Coutinho gitu. Kurangin lah gitu. guys, orang kayak jadi penasehat keuangan nanti guys, bye we. Terserah deh, terserah Jangan kalian di deh. kontak Pak Umu kumaha. Nerima nggak kita? Nggak ada. Biar ya gitu. Jadi kalau kata gue sih renegosiasi, tapi gue yakin ini udah ditempuh sama Laporta. Iya. First thing first, ketika Laporta ditunjuk lagi jadi presiden, pasti yang dia lakukan adalah merenegosiasi, meminta relaksasi hutang tadi. Poinnya dari Bung Arya. Kalau Mungkin gua dari sih itu. si laportanya juga gue ngasih jaminan deh karta gue gitu kan. Kayak maksudnya kayak KTP.
Ya kolateral ya. Kolateral lah gitu. Iya, Maksudnya iya, kan kalau misalnya kayak gue pernah dengar tuh di apa Real Madrid tuh kalau misalnya terpilih jadi presiden harus ada 15% hartanya tuh masuk ke sebagai bank garansi gitu. Oh, BG Kayak- jadi BG. Kayak apa ya, deposit gitu ya, deposit lah. Iya, 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 gitu. iya, iya. Kayak kalau kita ke hotel kan harus masukin deposit berapa tuh. Betul. Ya, tapi ya karena gini ya, Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao sama Osasuna tuh bukan punya di Socios ya. Ya bukan TBK, Bukan TBK, bukan publik, LTD gitu. bukan limited, ya betul. Iya. Apa? Bukan perusahaan terbuka. Lebih kayak gitu. koperasi mereka tuh, asosiasi gitu. BUMD. BUMD ya kayak nah. gitu. BUMD-nya benar-benar gitu paling gampang mah. BUMD tapi sama fans ya. Ya fans dan warga lokal lah ya Warga gitu lokal, ya. Penduduk asli Barcelona, penduduk asli Real Madrid. Ya betul sih. Itu juga mungkin jadi salah satu alasan kok jadi harus banyak berpikir gitu ya. Iya betul. Nah, itu ya ngomongin solusi. Sebenarnya yang bukan paling gampang ya, paling apa ya? Paling nyata, paling memberikan Impact. sebenarnya go public. Iya. Itu udah paling benar ya, tapi tadi sekali lagi ini ada tradisi gitu. Iya, budaya yang mana Ini kan pride gitu. Itu Iya. suatu pride yang dijaga betul. Maksudnya kita udah tahun 2022 masih ada klub gitu yang dijalankan dengan yayasan. Iya, yayasan, Ya, ya asosiasi atau yayasan gitu. Itu kan sebenarnya hebat banget gitu. Iya. Hebat ditambah ada faktor lain pasti, yaitu tradisi tadi, pride tadi gitu kan. Betul. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mau nggak Barcelona gitu untuk go public? Karena ketika go public, gue yakin selesai masalah gitu. Siapa yang nggak mau beli share-nya Barcelona. share-nya Barcelona gitu? Nama udah besar Iya, banget gitu kan. gitu kan. Dan ya tadi ya secara apanya prestasi juga ada gitu kan. Barcelona pasti banyak. Bali United aja melantai di bursa, banyak yang beli kan. bener, Gitu. bener, Apalagi bener. Barcelona gitu. Betul. Tapi ya masalahnya mau nggak mereka gitu. Iya, dibeli sama Sheikh Mansur gitu misalnya. Iya, Itu majority. Iya, itu maksudnya- langsung bener-bener langsung bisa Iya. Tapi itu habis itu. nah, tapi ya kalau dibeli kayak tipenya Manchester, PSG PSG, gitu ya, itu kepemilikan udah bukan lagi milik daerah, udah bukan BUMD lagi. Bukan gitu. BUMD. Nah, itu swasta. pertanyaannya. Yang rugi Spanyol lagi Nah, nanti. iya, tinggal mau nggak dikasih izin nggak sama La Liga gitu kan. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut gue yang paling ini ya Masuk paling akal mah go impact, public aja go lah, udah. public. Iya sih maksudnya. Cuman yang nggak semudah itu juga, tricky banget gitu. Gimana Iya, meyakinkan board of director, Iya. gimana meyakinkan tadi orang-orang yayasan apa sebutannya Socios. Socios itu gitu kan. Karena yang namanya tradisi kan kita tahu lah susah banget itu dirubah. Ya kayak gini aja sekarang kalau ngomongin tradisi ya. Itu dari 4 tadi kan Real Madrid, Athletic Bilbao, Osasuna sama Barcelona. Athletic Bilbao sama Barcelona itu yang paling terakhir pakai ini kan sponsor ya, di bajunya. Iya, Pertama iya. kan Qatar Foundation ya Barcelona tuh, inget gak sih? Iya. Qatar Foundation. Qatar Foundation. Qatar iya. Foundation zaman Guardiola. Iya. Ya itu kan sebenarnya juga menyalahi tradisi ya. Iya. Tapi adalah harus ditempuh karena sebagai bentuk adaptasi, survival, bertahan hidup Iya. gitu. Kalau enggak ya enggak. Ya maksudnya sepak bola modern yang sekarang udah jadi entertainment, Udah jadi bisnis. jadi bisnis yang kayak gitu ya mau nggak mau harus dilakukan lah. Iya. Iya, maksudnya ada monster besar. Ya ada masalah besar gitu ya. Ya gua mah kayak Barcelona sekarang udah bukan waktunya lah untuk idealis sih kalau menurut gua sih Iya. gitu. Iya, udah Iya. aja gimana. Ini harus diselamatkan Iya. gitu. Karena ancaman bangkrut itu ada, atau ya gua udah pernah mention sebelumnya, bangkrut mah kayaknya masih jauh lah ya Iya. gitu. Tapi ancaman tapi itu ada. Tapi yang paling dekat aja, ancaman financial fair play itu ada. Iya. Gitu. Walaupun Gitu dong. belajar dari Manchester City masih bisa dinego, masih bisa lolos akhirnya gitu ya. banding. Tapi katakanlah worst case gitu yang terjadi, kemungkinan terburuk yang terjadi, nggak boleh tampil di Liga Champion, makin jeblok lagi itu pemasukan. Iya. Pemasukan berkurang pasti. Udah nggak mungkin kan naikin harga tiket jadi 1 juta. Iya, nggak mungkin gitu. Karena base dia kan dari fans juga. Terus kira-kira gimana nih? Maksudnya pergerakan bursa transfer ini kan masih bisa nolong nih. Nah, ya itu balik lagi ke tadi bahasan Ya kan? Frankie Ya, De si Jong. Frankie kan tuh.
memang harus ada penjualan yang nyata. Penjualan yang mana tadi relevansinya ke pengurangan gaji gitu. Menjual pemain otomatis Dapat duit juga iya, potong gaji iya. betul, dapat cash money, mengurangi wage bill gitu ya. Itu memang harus ditempuh gitu. Salah satunya kemarin gua denger kan tadi di yang apa namanya daftar gaji Barcelona tadi ternyata Clement Lenglet back tengahnya aja top 10 ya. Iya. Nah, itu Lenglet katanya mau dipinjemin ke Tottenham. Oke. Kemungkinan apa namanya kesepakatannya Tottenham harus mengcover semua gaji Lenglet. Ya, Nah, itu mau tuh. tapi Tottenham ya. Mau katanya memang mengincar. Oh, oke, memang oke. Tottenhamnya pengen Lenglet gitu. Ya itu salah satu langkah-langkah yang memang Tepat mau ya. nggak mau harus ditempuh. Dan Iya. tepat sih sebenarnya karena Tepat. untuk ngurangin wage bill mau gimana? Dan jangan lupa yang kita bahas kemarin ya Bung Helmi ya. Iya. Ini masih banyak Iya. pemain baru ya, dua sih ya. Andres Christensen, Frank Kessie yang belum bisa didaftarin karena wage bill boro-boro ngeregistrasi mereka apa namanya mendaftarkan gaji mereka gitu. Ini gaji yang Ada existing aja, Ada aja masih Iya. belum dibenerin dengan Iya. bener ya. Betul. Jadi memang, nah tapi menariknya ya kalau soal tadi menjual pemain itu juga tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Pisau bermata dua menurut gua. Ya, gimana tuh? Menjual pemain, mengurangin gaji, oke. Secara finansial, off the pitch-nya better ya. Iya, Ada iya. perbaikan. Tapi on the pitch-nya On the nanti pitch-nya apa kabar gitu. prestasinya. Makanya Ya ini harus La Masia dong berarti. betul, sebelum ke sana, jadi memang sebelum ke La Masia ya. Jadi memang sebenarnya kita udah bahas ya di booster terakhir Barcelona pengen Lewandowski, Rafinha, Bernardo Silva. Banyak pengen ya. Ya banyak, ya memang itu udah tuh kita ya. sebut itu banyak pengen tapi nggak punya duit. Karena apa? Karena mereka juga perlu mendongkrak prestasi. Mereka Iya. juga harus mengurangi gap terhadap Real Madrid gitu. Karena selain tadi go public ya, yang paling gampang apa juara Liga Champions. Iya benar. Iya, Hadiahnya setuju. lumayan tuh. Gampang quote and quote ya, gampang Iya. tanda kutip gitu kan maksudnya. Prestasi di lapangan pasti akan berimbang dengan pemasukan, hak siar, sponsorship, Betul, tambah betul, gitu. Iya. pasti nambah dan pasti jadinya setidaknya untuk beberapa musim ke depan tuh jadi aman lah. Ya, jadi makanya ngejual pemain pun harus tepat gitu. Dan membeli pemain juga harus tepat Iya, gitu. itu jelas. Ya, jadi yang harus diimprove tuh menurut gua adalah decision making. Dan betul ditambah tadi poinnya Bung Arya, kembali lagi ke La Masia. Kembali lagi memanfaatkan pemain-pemain jebolan akademi yang tentunya apa murah gitu kan. Murah, secara Murah. gaji pasti Secara kan nggak gaji, akan betul. sampai 10.000 gitu. Betul. Nah ya itu memang itu yang harus ditempuh oleh Barcelona sih untuk mitigasi, untuk solusi Solusi ya. sih ya, itu solusi. Iya. Kalau masalah performa yang kita lihat sih ya, Ya itu masih bisa. masih bisa. Maksudnya performance nggak ada yang tahu lah. Ya kita nggak tahu. Ntar tiba-tiba ada satu pemain La Masia kayak Messi lagi. Ya, Itu nggak ya. tahu kan ya. Dan gimana Xavi bisa meracik dengan apa namanya skuad yang dalam tanda kutip nggak mentereng-mentereng Iya, amat. seadanya lah gitu bisa kita Iya. bilang. Ya makanya apa namanya pergerakan Barcelona di bursa transfer ini sebenarnya kita juga udah bahas ya. Iya. Kemarin Bukan itu. isapan jempol sebenarnya, ada dasarnya Ada, gitu. ada. Bahwa Barcelona ingin meningkatkan performa di atas lapangan. Makanya nama-nama mentereng yang Yang ditarik kan yang coba ditarik. Tapi di satu sisi Ya itu tadi. penjualannya bagaimana, gaji mereka gimana. Iya Oh, balik lagi. Lewandowski dapat gajinya Lewandowski berapa? Nggak mau kan turun mah. Taunya ternyata lebih tinggi dari Pique. Nah, Nah. itu kan sama aja tuh gali lubang tutup lubang jadinya. Atau mungkin ngarap ini kali, ngarap merchandise kali, kan nggak mungkin ya. Bisa jadi. Nah, betul poin yang bagus itu. Nama besar sama dengan merchandise juga. Merchandise besar. Pemasukan secara merchandise betul. Tapi ya maksudnya kalau misalnya ngebandingin Lewandowski sama Lionel Messi dulu ya pasti Jauh lah. Jauh lah, gitu. Maksudnya apa ya? Bukan solusi juga sih kalau kata gua. Ngedatengin itu tadi apa? Bernardo Silva, terus siapa lagi tadi? Lewandowski, Rafinha, apalagi gitu bisa Rafinha gitu. Maksudnya baru wah tuh musim kemarin lah gitu kasarnya. Anak kemarin sore lah ya. Kemarin sore lah Kemarin bisa sore dibilang. lah, Kemarin sore masih bau kencur lah gitu. Itu Maksudnya karena di ya- sepak bola gitu. Takut yang ditakutkan setelah mereka datang takutnya ntar kayak Coutinho lagi. Itu. Kayak Antoine Griezmann lagi. Betul. Iya kan? Nggak perform, Itu malah dia. malah nambah beban gaji doang, prestasi malah jelek gitu kan. Makanya gitu. Jadi
itulah kenapa Barcelona bisa dibilang ya secara pergerakan belum ada yang ya kita tahu Christensen Casey sebenarnya udah disepakati dari sejak Udah. musim lalu ya. Iya, dari Sebelum selesai juga udah ada kesepakatan. Nah, kenapa belum melakukan pergerakan? Karena banyak faktor yang dipikirinnya gitu. Bagi mereka beli satu pemain tuh kompleks banget gitu. Iya, nggak cuma sekedar menghubungin, mau nggak gue join gua. Udah mana nggak punya uang gitu kan, Iya, gitu kan? tadi gitu. Emang bisa bayar? Nah, iya. Hah? Ini kayak ya menarik disimak gitu ini. Iya. Barcelona sih Pantes musim ya depan. dulu itu ya Barcelona ngebet banget masuk Super League ya. Iya benar. Yang apa European Europa Super League, iya. Yang apa? Yang liga bikinan sendiri itulah pokoknya. Iya, liga bikinan sendiri tim-tim besar doang. liga para petinggi lah itu Iya, ya, iya. liga para Ya petinggi. betul. Itu ya, Karena pantes. apa? Itu mah udah jelas lah dari awal juga udah kebaca niatnya mah untuk meningkatkan revenue. Apalagi mereka wah ini apa namanya pembagian hak siar UCL, pembagian hak siar La Liga masih kurang nih. Iya. Gimana ya caranya untuk dapat uang lebih? lagi, Dapat uang lebih gitu. Jadi kalau Ya, misalnya itu main di Super Super League jadi nggak bisa main di La Liga sama Liga Champion. Oh gitu gimana? Cuman kan ini apa? Mereka monopoli jadinya. Monopoli. hak siarnya. Nyadar nggak sih? Oh iya, bener. Iya, nggak ada UEFA, nggak Iya, ada. iya. Iya bener. Seenak-enak mereka Jadi aja langsung gitu. langsung pure masuk buat mereka gitu. Ya mending gitu tuh sebenarnya mah. Ya, Ya. buat secara Buat mereka ya. Buat mereka iya betul. Secara bisnis tim-tim besar sih emang gitu bagusnya ya. Tapi kan nggak adil Ya. gitu kan. Nggak adil buat kayak tim-tim Real Betis, Iya, udah iya. mungkin ya. secara football nggak adil lah gitu. Iya. Ngomongin secara football ya, secara bisnis emang bagus banget itu sebenarnya Iya. kan. Mm-mm. Karena ya sok kalian kalau main FIFA, main PES, kapan sih make Osasuna? Ya kan? Iya benar sih. Paling make Barca, Madrid, Pakai gue City, kalau misalnya lagi Gitu. nggak tahu mau pakai apa, kotak aja random. random ya. Coba Random. dapatnya siapa Valladolid. Mending mana random dapat Valladolid atau random dapat Real Madrid? Ya, Gitu Madrid kan. sih. Iya Gitu, memang gitu. betul. Europa Super League tuh salah satu inilah gitu ya. Kenapa mereka deklarasinya itu ketika setelah COVID Setelah kan, COVID. setelah pandemi ada gitu. Klub-klub besar itu tuh Madrid, Juventus, Barca, Barca, Pikiran ya. United City. Ya pasti karena itu. Karena efek pandemi tadi sih gitu. Aduh, nggak ada ini, udah nggak ada tiket. Apa hak siar harus dikasih ke badan Liga liga, dulu. iya kan? Iya, Udah Ke ada badan liga lagi. dulu. Padahal dengan keadaan hak siar La Liga tuh pembagiannya udah nggak Udah adil nggak ya. adil. Adil, 50-50 tuh. Iya 50 buat 25 buat Madrid Barca, 50% bagi 18 itu aja gila, tapi masih kurang ternyata. Makanya. Maupun memang ternyata kenapa pembagian 50% itu ya sebenarnya Wajar. wajar Iya, karena sebenarnya. karena dua tim itu yang ngasih lebih Iya, gede. alasannya sama kayak Europa Super League itu loh Iya. tadi. Mm-mm. Kayak yang make ya ibarat kasarnya yang FIFA pakainya itu lagi kalau di Liga Spanyol gitu. Iya, dan mengharumkan nama Spanyol Iya, La Liga secara kan nggak perwakilan langsung. representatif ya pasti dua itu. Cuman jadinya ya jangka panjang ya. Kalau jangka panjangnya kalau ini tidak diperbaiki ya mereka lagi. Jadinya apa La Liga udah nggak dianggap sebagai salah satu liga kompetitif. Iya. Iya. Keberminatan penonton terhadap menonton La Liga Iya. pasti akan Berkurang. kalah dengan IPL yang mana kita sama-sama tahu liga paling ketat gitu kan. Iya. Betul. Jadi ya sebenarnya semua hal tuh ya ada pros ada cons gitu. Iya, jadinya kasihan ke klub-klub lokal gitu ya. Iya. Klub kecil Klub kan, kecil klub yang gitu. Baru promosi. Ya La itu Liga kan. kita udah sering bahas kuda hitam, kejutan. Cuman dua sebenarnya, Iya, Valencia, sampai Atletico sekarang. Madrid. Sama dulu Real Sociedad pernah nih. Musim 2002-2003 gue inget banget. Real Sociedad zaman Xabi Alonso baru muncul. Sama ini dulu pernah apa? La Coruña tuh dulu. La Coruña betul, Roy Mackay. Roy Mackay sama Diego Tristan apa Diego dulu? Tristan, Alberto Luque. Iya benar. Itu pernah tuh dulu. Iya, Itu tapi Deportivo ya benar. Deportivo itu kan berapa tahun yang lalu, Iya, berapa belas tahun yang lalu gitu. Sekarang yang bisa mendekati dua tim ini kan paling cuman Atletico, Sevilla, sama siapa paling? Villarreal lah paling tapi kan. Villarreal juga kan nggak konsisten ya, Iya. kadang-kadang doang gitu. Zaman Forlan sama kemarin, Iya, gitu itu. kan, udah aja gitu. Zaman Forlan. Iya, jadi ya gitu sih kalau ngomongin tadi ya kondisinya Barcelona, what happened behind the scene gitu. Terus tadi kita udah jabarin. Walaupun
finansial. Sampai sekarang tuh udah ada ini pergerakan ya. Pergerakan. Kayak ngejual nama stadion. Nah, betul, itu. Ngejual hak siarnya Spotify ya? juga. Iya, Spotify. Spotify. Ngomongin Spotify, It's kita juga brand ada di new day. Spotify loh. Betul, Ya. jangan lupa ya. Iya tadi bener di Iya openingnya belum ya. Jangan lupa follow Syutoda Podcast di Ada di YouTube, YouTube. di Noise, Dan di Spotify. dan di Spotify. Dua aplikasi itu silahkan download. Spotify mah gue yakin lah teman-teman udah pada punya. Noise jangan lupa di download. Follow, Ya. komen, uranginnya nyobaan. Sok. Follow, subscribe, komen. Lo batenya Gimana sih? Gimana sih? Subscribe dulu. Subscribe dulu. Like, komen, komen. nyalakan loncengnya. Tring. Betul. Nah, Ya, bener. itu. Iya. Oke. Next time gue udah bisa lah gitu. Mungkin latihan lah di mah. Siap. Latihan. Biar nggak ketinggalan konten-konten dari Syutoda Podcast. Ya, Jangan- sama ini Twitter, nih. jangan ya, lupa, kalau mau Twitter. interaksi sama kita, Yes, betul. kita aktif banget nih di Twitter, apalagi kalau ada. Nggak aktif sih kemarin gue seminggu gini aja. Oh ini adminnya lagi libur. Oh iya, sorry nih. Cuman Gua kan ya- biasanya banyak baca tuh, tapi kemarin lagi Lagi. Cuman yang paling gampang lah kalau mau interaksi sama kita ya itu bisa Twitter di aja. Twitter Twitter, @Syutoda follow. Podcast. Iya, mau ngobrol, mau debat kusir, mau Boleh. debat masinis, Boleh. debat pilot. Nah, kita kita cumponan non bahasa Indonesia. Kita ladenin. ladenin. gitu buat. Ya paling gitu sih kalau untuk Barcelona ya untuk Iya, pembahasan. kita tutup Kali aja ya, lagi iya, yang iya. untuk Barcelona. kita lihat lah gimana nih. Ya nanti Barcelona. mungkin di minggu-minggu depan atau bahkan minggu ini kita ada booster lagi gitu kan, booster Ya. transfer dan menyangkut ke Barcelona siapa yang tahu. Iya, Karena sudah semakin dekat. Betul, waktu, minggu gitu kan. depan udah ada yang pramusim ya. Ya United udah pramusim. lawan Liverpool. Iya. Ya Liverpool juga. Nggak usah kita bahas lah, ngapain pramusim doang ya. Ya Nggak udahlah usah itu lah. mah pastikan itu mah Ya. main-main lah. Paling yang main budakna Muhammad Salah. Budak mainnya. Budakna teuing. Itu budak teuing saha ini. Iya, ya nantilah. Tapi nanti pramusim juga sebenarnya menarik disimak sebagai bayangan-bayangan ya. Iya, Kira-kira Kita bikin ini aja section baru aja ya, pre-season ya. pre-season dan preview buat masing-masing klub kali ya. Ya, Klub itu besar tuh, kayak ya. kayaknya. Ya, untuk Pembeliannya musim depan siapa, gitu ya. sistemnya kurang lebih Ya, kayak top 4 aja lah ya. Ya, Boleh benar-benar tuh seru menarik tuh. sih ya. Sama teman-teman juga kalau misalnya ada saran, ada hal-hal yang pengen dibahas atau teman-teman kepo, boleh ya tadi sekali lagi komen aja di bawah, pasti kita baca, pasti kita tanggapin. Kalau oke, nanti ya kita angkat. bahas. Kalau nggak ditanggapin berarti gua lagi tidur. Kalau nggak lagi nyari uang. Oke, semuanya paling gitu dulu dari kita. Thank you. Gua Razan out. Elmi out. Arya out. Bye.